السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, tema kita untuk kelanjutannya masih seputar syafaat, tetapi karena ini malam bonus, bukan jadwal saya sebenarnya, jadi kita bawakan tema untuk menyegerakan kebaikan dalam rangka muhasabah akhir tahun Syamsiyah. Tahun Qamariyah atau tahun Islam kita pakai untuk sebagian ibadah kita. Sebagian lagi kita juga masih memakai tahun perhitungan matahari Syamsiyah. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan salah satu daripada ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Hadirin, tentu seorang muslim yang terbaik adalah yang dia mempunyai kesan, mempunyai azam, keyakinan serta niat yang kuat bahwa iman saya, ibadah saya, amal soleh saya harus lebih baik dari tahun kemarin, harus lebih baik dari yang terdahulu, paling tidak stabil. Yang buruknya itu jangan sampai menurun, bahkan bukan cuma menurun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang lain Nabi katakan bukan cuma menurun tapi justru adalah keluar masuk imannya. Hadirin, ini kan mengerikan kalau iman itu keluar masuk. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadis sahih Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan datang nanti orang-orang ini yang menjual daripada agamanya untuk dunianya. Ini mengerikan hadirin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim pada nomor 328
Baginda bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal soleh, jangan ditunda-tunda lagi. Sebelum datangnya apa? Fitanan ka qita'il lail al-muzlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang teramat gelap. Fitnah-fitnah dunia ini, fitnah-fitnah kehidupan, digambarkan oleh Nabi sebagai waktu-waktu yang berlaku pada malam hari, yang ketiadaan lampu dan cahaya. Persis seperti itu fitnahnya. Kalau kita dalam keadaan fitnah seperti itu, kita nggak bisa membedakan mana batu kolar daripada emas, mana tongkat daripada ular. Kata baginda, jangan menunda-nunda amalan. Badiru bil a'mal, segerakan dalam beramal sebelum datangnya fitanan, fitnah-fitnah. Kalau sudah terjadi fitnah-fitnah ini sangat merugikan kita. Ya, sumpamanya ada pelarangan sholat berjamaah, tidak boleh azan, tidak boleh pakai bahasa Arab lagi, pesantren-pesantren ditutup, bahkan masjid-masjid sumpamanya dihancurkan. Ini fitnah yang sangat berat. Atau di sebagian negara sana yang mana umat Islam dalam keadaan tidak nyaman, berperang, perang saudara, pun kita nggak nyaman kalau dalam keadaan fitnah seperti itu. Makanya kata Nabi, bersegera dalam beramal itu sebelum datangnya fitnah seperti kegelapan malam yang kamu tidak bisa membedakan mana emas, mana batu biasa, mana tongkat daripada ular. Apa kata Nabi selanjutnya? Yusbihur rajul mu'mina, pagi harinya seseorang itu beriman, wa yumsi kafira, ya Allah, sorenya kafir. Padahal ada kaidahnya itu, ada hadisnya, al imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Kalau ini bukan naik turun Pak, keluar masuk. Kalau imannya lagi keluar, dia mati, habis harapan itu Pak. Sebuah kerugian yang teramat besar ketika seorang tidak memperhatikan imannya, tidak memperhatikan agamanya. Yusbih rajul mu'mina wa yumsi kafira, pagi hari seseorang beriman, sorenya udah kafir. Au yumsi mu'mina wa yusbih kafira, ataupun sorenya dia beriman, pagi besoknya sudah kafir kepada Allah. Apa sebabnya ya Allah? Apa sebabnya ya Rasul? Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya, bi'aradim minad dunya, dengan secebis daripada kenikmatan dunia. Sebab ada yang menikah dengan beragama lain, salah satunya yang muslim, dia pindah agama, ini fitnah. Sebab pekerjaan, dia harus mencari penghasilan, dia harus mengorbankan agamanya, ini fitnah. Padahal kuliahnya, sekolah SMA-nya pakai kerudung, ketika masuk kerjaan diperintahkan nggak boleh pakai kerudung, dia buka, ini fitnah. Sekalipun belum sampai menjurus kekufuran, tapi bisa jadi pelan-pelan digerogoti seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, padahal kalau kita baca ayat ini, hati ini terasa sangat, ya Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, kalau udah baca ayat ini mau ngapain ya Pak? Faman ya'mal misqala dzarrah, maka siapa orangnya yang berbuat
Siapa yang mengamalkan perbuatan misqala dzarratin, sebesar biji sawi, khairan, akan kebaikan, yarahu, dia dapat melihatnya, dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi wa man ya'mal misqala dzarratin syarra, tapi kalau dia beramal berbuat sebesar biji sawi dari keburukan, yarahu, dia juga akan mendapatkan melihatnya. Tapi hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, khusus untuk orang-orang beriman, amal-amal buruknya yang sudah bertobat, Allah tidak akan tampakkan di hadapan publik di akhirat nanti. Allah tutup itu aibnya. Ya Rasul, bagaimana kami akan dihadapkan dengan ayat ini? Apalagi kalau kita buka dalam hadis Sahih Bukhari-nya, kita akan dihadapkan dengan amalan-amalan, maksudnya dihadapkan langsung, yang memperhitungkan amal-amal kita Allah Ta'ala tanpa mediator, tanpa perantara malaikat. Coba kita buka hadisnya dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhullah, pasti kalian akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala, yang mana laisa bainahu wa bainallahi turjuman, yang gak bakal ada penterjemah di antara kalian. Hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah pada 1347. Kata baginda bahwa ya, ataupun nomor yang lainnya masih sama juga sih pembahasannya, ayatnya itu cuma nanti kita perlihatkan daripada firman Allah, ma minkum min ahadin, ini dia. Kalau ini lebih mudah, langsung kepada to the point-nya pada 6174, tapi potongan hadisnya tadi ada yang 1300-an, ada yang sekian. Baginda bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian, illa wasayukallimuhullah yaumal qiyamah, kecuali dia akan pasti diajak bicara oleh Allah langsung. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman, yang tidak ada perantara, nggak ada penterjemah di antara kita dan Allah Ta'ala. Kata Allah, lihat hambaku, kamu pernah berbuat seperti ini, faman ya'mal misqala dzarra khaira wa man ya'mal misqala dzarra syarra, lihat ini, iya ya Allah, maafkan aku ya Allah. Tetapi hadirin, kata baginda, orang yang dia bertobat, orang beriman, tidak akan dibuka aibnya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu apa yang pernah kita buat para jamaah, itu tidak akan dihadirkan oleh Allah di hadapan khalayak ramai. Disimpan baik-baik. Aku sembunyikan, wahai hambaku, aku terima tobatku, aku terima tobat engkau, dan aku tutup rapi-rapi aibmu. Sekalipun kamu pernah berbuat sekecil biji sawi daripada keburukan, aku tutup ketika engkau bertobat. Makanya persis apa yang Nabi katakan dalam hadis Imam Ibnu Majah, ya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti bayi baru dilahirkan, seperti orang yang tidak punya dosa. Hadirin, ya, para jamaah, kami buka dulu kitab barunya Ibnu Majahnya. Ini contohnya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, riwayat Imam Ibnu Majah, derajatnya sahih 4391, kata baginda, at-taibu minadz-dzambi, orang yang bertobat dari dosanya,
kaman la dzanbalahu, seperti orang yang tidak berdosa. Bahkan lebih jelas dalam hadis yang lain Allah katakan, aku tutup, ini dalam Sahih Bukhari ya, pada 2309, bahwa ketika Allah berhadapan dengan orang beriman seperti tadi, enggak ada penterjemah di antara kita dan Allah Ta'ala ya. Kemudian Nabi bersabda, innallaha yudnil mu'min, kemudian Allah Ta'ala mendekatkan kepada orang beriman, fayadu alaihi kanafahu, maka diletakkanlah di atasnya daripada amal-amalnya tadi ya, dan diungkapkan, ini mungkin bukan kanafahu tapi katifihi ataupun katifahu ya, di atas pundaknya. Kemudian wayasturuhu, dan ditutuplah dia, sampai Allah berfirman kepadanya, ata'rifu dzamba kadza, wahai hambaku, kamu tahu enggak dosa yang kamu buat seperti ini? Ata'rifu dzamba kadza, ini tahu enggak kamu dosa yang pernah kamu buat ini? Fayaqul, hambanya berkata, na'am, betul ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, betul. Hatta idza qarrarahu bidunubih, sehingga apabila hambanya sudah mengetahui dan mengakui akan dosa yang dia buat, dan dia melihat akan dirinya annahu halaka, pastilah aku binasa. Enggak bisa itu diumpetkan, disembunyikan di hadapan Allah, diperlihatkan. Tetapi kata Allah yang maha pengasih, maha penyayang kepada orang beriman, qal, Allah berfirman, satartuha alaika fid dunya, aku tutupkan aibmu yang ada di dunia ini wahai hamba-hambaku, wa ana aghfiruha lak, dan aku ampuni dosa-dosamu. Al yawma yu'ta kitab hasanatih, saat itulah Allah berikan daripada buku catatan amalnya dari sebelah kanan akan kebaikan-kebaikannya, ditutup dosa-dosanya itu. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, maka para pemberi saksi berkata nanti, haula illadzina kadzabu ala rabbihim, mereka lah orang-orang yang berdusta kepada Tuhan mereka. Ala la'natullahi ala zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah Ta'ala kepada para orang zolim. Jadi orang yang dia tidak beriman kepada Allah, dibuka nanti aib-aibnya. Tapi orang-orang beriman disayangi oleh Allah, ditutup aibnya. Bayangkan hadirin, kalau dibuka aib kita di hadapan khalayak ramai di akhirat nanti kayak apa itu, Pak? Para jemaah, makanya Nabi SAW telah memberikan contoh kepada beliau, habis umur beliau hanya untuk ketakwaan saja. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang terkeluar dari zahirnya baginda Nabi, dari ucapannya, dari perilakunya, cara berjalannya, dari desah nafasnya, enggak ada yang sia-sia. Karena beliaulah merupakan contoh kita untuk kita habiskan masa kehidupan dunia ini dengan betul-betul bersegera dalam kebaikan. Hadirin, dalam hadis sahih disebutkan Nabi SAW pernah, ini tumben-tumbenan Pak hadis ini, beliau nggak zikir. Kalau ditanya kapan Rasulullah pernah tidak berzikir habis sholat, ada hadisnya. Kan biasa habis sholat berzikir dulu tuh Pak, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa zikir yang pertama? Apa? Bukan istighfar. Ini lupa semua pelajarannya ini. Bukan istighfar. Ini memang jarang diketahui, tapi saya ingat udah saya ajarkan di sini. Zikir habis sholat itu setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah. Bukan, itu nanti nomor 2. Apa? Bukan alhamdulillah.
Allahu Akbar. Ada hadisnya Pak Ustaz? Kita tampilkan. Sahih Bukhari hadisnya. Nomornya nomornya 800 sekian. Nih, nanti diamalin ya Pak habis salam sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, bersuara. Itulah orang yang ngaji hadis berbeda yang nggak ngaji hadis. Kalau ngaji fikih pun belum tentu diungkapkan dalam kitab fikih ini. Sekali. Nih. 806. Tadi saya bilang 800-an kan? Nih, 806. Sebentar deh, dihilangin dulu. Ini biar laptopnya nggak berat. Nih hadirin, nomor 806. Baginda bersabda, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, nih 806. Sebentar, laptopnya agak, ini laptop baru Pak, tapi cepat blanknya. Masih belum kuat kali ya, apa speknya gitu. Padahal sudah Core i7. Hadirin, nih ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu a'rif, aku mengetahui inqidha salatin nabi, rampungnya, selesainya salat baginda Nabi, salat 5 waktu, bitakbir, dengan ucapan Allahu Akbar. Suaranya bergema itu Nabi dan para sahabat kalau habis salam Allahu Akbar. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini sholatnya di luar masjid, tapi kedengeran karena apa? Bergema. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Diingat ya Pak, bukan istighfar, bukan Allahumma antas salam, bukan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, itu nanti. Tapi yang pertama habis salam Allahu Akbar. Ini memang jarang diamalkan. Allahu alam. Di Jakarta saya jarang dapeti masjid kayak gitu, kecuali yang udah pernah ngaji hadis ini. Saya nggak bilang dari saya ngajinya, tapi dari siapa saja. Tapi yang udah ngaji ini, imamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar gitu. Baru tahu ya Pak. Baik hadirin, ini disegerakan. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin setiap 1 detik kita habis dengan perkara sia-sia. 1 detik, jangan berjam-jam, berhari-hari. Makanya kita lihat nih, daripada tafsiran ayat-ayat ini dipraktekkan oleh Nabi ya. Kita buka coba contohnya dalam surat Qaf ya, pada ayat ke-18 nya itu, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib aidha mitna wa kunna turaba dalika raj'un ba'id. Ayat ke-18 nya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap 1 ucapan, min qaul, 1 ucapan. Bukan Anda menzolimi orang lain bertahun-tahun, bukan Anda menzolimi merugikan orang lain sekian banyak hari. 1 ucapan Anda zolimi orang lain, dasar, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat-malaikat pencatatnya yang tidak pernah lupa. Dan Allah punya catatan pribadi hadirin. Lagi contohnya dalam surat ke-35, surat Fatir pada ayat ke-10
Ya, man kana yuridul izzah, siapa orangnya yang menghendaki kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka milik Allah saja kejayaan, kebahagiaan, jami'an, semua. Orang hari ini mau bahagia pas setengah-setengah. Yang penting saya happy, yang penting saya banyak uang, yang penting saya punya jabatan, yang penting saya punya kendaraan mewah, yang penting saya punya rumah megah, yang penting, tapi dia lupakan akan kehidupan ini, kehidupan akhirat. Makanya dunia ini bukan barometer kebahagiaan seorang. Yang muslim diberi oleh Allah, yang kafir diberi oleh Allah. Orang baiknya diberi fasilitas hidup, orang jahatnya juga diberi fasilitas hidup. Kenapa? Ini bukan standar suksesnya seseorang. Falillahil izzah jami'ah. Kalau kalian mau mendapat kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan, falillahi al-izzah jami'ah, semuanya milik Allah Ta'ala. Apa kata Allah selanjutnya? Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib, kepadanya naik satu ucapan yang baik, satu ucapan buruk pun naik ke hadapan Allah. Dalam satu detik kita ucapkan subhanallah, itu naik Pak jadi pahala. Apalagi beritikaf 1 jam sampai sholat isya nanti. Ini bumi-bumi ini yang sedang kita pijak, ya. Ketika Allah firmankan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan bicara. Ya Allah, hamba-hambamu tiap maghrib ngaji, ya Allah, hamba-hambamu tiap subuh bersujud di hamparan badanku, ya Allah, kata bumi. Bumi akan bicara itu. Tetapi tanah, tempat, gedung, atau tempat yang dipakai maksiat oleh seorang beriman yang bertobat, Allah lupakan bumi untuk tidak berbicara. Asal bertobat. Ini hebat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kita selesaikan ini dulu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik ucapan yang baik, dia ucapkan dalam waktu 2 detik naik. Anda sedang bukan cuma ibadah, bukan cuma dalam masalah ubudiyah di masjid, sholat, puasa, muamalah Pak, sedang bermuamalah, interaksi sosial bermasyarakat. Kita lagi jalan, ada tetangga bawa anak kecilnya kelihatan mau jatuh, ya, ke got atau apa, kita bilang, Pak, hati-hati anaknya, berpahala itu bernilai Pak. Makanya orang beriman, kata baginda, la yashba' al-mu'min, orang beriman tidak pernah kenyang min khairin, dari kebaikan yang dia kerjakan, gak pernah kenyang. Orang beriman tidak merasa puas, terus dia buat kebaikan setiap harinya, hatta takuna muntahahul jannah, sampai dia masuk surga. Tapi pun di surga orang beriman ada penyesalan, hadirin. Apa penyesalan orang beriman di surga nanti? Karena waktu-waktu di dunia ini yang mereka lewati tanpa berzikir kepada Allah, itu akan menyesal kita. Ya Allah, kenapa dulu nggak berzikir? Padahal berzikir itu nggak ada kaitan waktunya. Mau saya lagi duduk mau saya lagi di dapur, mau Anda sedang nyiram pohon, ini tetap bisa menghasilkan derajat tertinggi di surga nanti. Subhanallah, lagi nyiram pohon, lagi ngelap mobil, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman Pak, kalau sudah betul-betul imannya nancep dalam hatinya, menghujam dalam lubuk hatinya, dia tidak akan pernah bosan untuk kebaikan yang dikerjakan, nggak pernah merasa puas sampai nanti surga. Dan itu sudah dimiliki semua oleh para sahabat. Hadirin, kata Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya amal yang ucapan, satu ucapan yang baik aja langsung naik, yang diucapkan dalam waktu per detik. Wal amalu shalihu yarfa'uh, dan amal soleh diangkat oleh Allah Ta'ala.
Coba prakteknya dari siapa? Kita lihat hadisnya. Dalam Sahih riwayat Imam Muslim, baginda bersabda, maksud kami Aisyah mengabarkan, Nabi telah mengamalkan ayat-ayat tadi. Faman ya'mal misqala dzarratin khaira. Nabi sudah amalkan. Pada surat Qaf tadi ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucapkan satu ucapan kecuali ada malaikat raqib dan atidnya. Ataupun dalam surat Qaf ayat surat Fatir tadi ayat ke-10-nya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Amal soleh diangkat, satu ucapan diangkat. Rasulullah telah mempraktekkan ini, hadirin. Sampai tidurnya beliau pun tetap berzikir Allah, Allah. Sampai tidurnya Nabi pun tidak lepas dari pahala yang mengalir. Cuma sampai sini keimanan kita, kegigihan kita dalam bertakwa mentok. Mentok, Pak. Apa mentok bahasa ininya? Kalau orang beriman sudah mentok itu, tidur nggak ingat apa-apa. Kenapa? Allah ingin mengatakan, kamu semua hambaku lemah, yang mana setiap hari kamu dalam posisi nggak sadar terhadap dirimu sendiri. Sekalipun seekor nyamuk yang masuk ke sini dan seekor semut, kamu lemah. Jangan kamu sombong, banyaklah bertawakal kepada aku, kata Allah. Apa? Tidur. Kita kalau udah tidur, tapi Nabi tidak demikian. Coba kita buka dulu hadis Muslimnya, setelah itu hadis Sahih Bukhari-nya. Kalau tidurnya baginda Nabi tetap ingat kepada Allah. Nih dalam hadis Muslim 852, Aisyah berkata bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak tahu nih laptopnya baru nih Pak, tapi blank terus ya, saya nggak paham kenapa begitu. Nih 852, kata Bunda Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkurullaha, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, ala kulli ahyanih, di setiap desah nafasnya. Baginda telah mempraktekkan kebaikan-kebaikan ini, menyegerakan kebaikan ini. Terserah orang mau bilang kayak apa, pokoknya saya nggak lepas air wudhu, pokoknya saya mau berjamaah, paling tidak pertama saya sholatnya. Kalau emang nggak jadi imam kan nggak bisa jadi imam. Kalau imam kan sudah ada. Saya mau sholat berjamaah, ya kalau memang nggak bisa pertama, kedua, kalau nggak paling tidak tetap saya berjamaah pada takbir pertama. Saya harus tahajud tiap malam dan bermunajat kepada Allah sepertiga malam terakhir. Saya tetap harus sholat witir selesai segerakan. Bacaan Quran saya nggak mau kalah dengan para penghafal Quran. Saya mau baca sehari 1 juz. Saya tidak akan kalah dengan orang-orang lain. Saya mau menyegerakan di tahun 2022 istighfar minimal 100, salawat kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baca 100, hadirin. Saya tidak mau ketinggalan baca tahlil setiap harinya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tidak mau ketinggalan sehari minimal saya bersodakoh sekalipun 1.000 rupiah, sekalipun 1.000 rupiah. Saya tidak akan ketinggalan. Saya akan rubah mindset saya akan rubah cara berpikir saya. Bagaimana? Di mana saya berada sebagai jati diri orang Islam, saya harus menjadi kebaikan bagi lingkungan, bagi orang Islam atau non muslim. Saya akan segerakan ini semua karena kematian tidak menunggu daripada waktu-waktu itu. Jadi harus saya berbuat semaksimal mungkin untuk menjemput, ibaratnya apa? Menjemput bola kedatangan malaikat maut itu, hadirin. Nah, tadi ini setiap desah nafas Nabi selalu terkeluarkan subhanallah, subhanallah. Tampaknya Nabi berjalan
subhanallah, subhanallah. Tampaknya beliau makan, hatinya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tampaknya Nabi SAW memindahkan sesuatu atau berhadapan dengan para sahabat atau berbicara, hati beliau tetap Allah, Allah. Makanya hati yang penuh dengan keagungan Allah Ta'ala, hati yang penuh dengan tawakal kepada Allah. Ketika Suraqah bin Malik sebelum muslimnya dia, Nabi Muhammad sedang istirahat, pedangnya diletakkan di sebuah pohon. Datanglah Suraqah bin Malik menghunus pedangnya pakai pedang Nabi. Kata Suraqah bin Malik, man yamna'uka minni, Muhammad, siapa yang bisa nolong kamu dari pedang ini? Pedang sudah di ujung begini. Nabi cuma menjawab cuma sekali, Allah. Bergetar tangannya Suraqah, jatuh lepas pedangnya itu. Hadirin, itu ucapan kalau sudah terkeluar dari hati orang yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Bergetar tangannya Pak mendengar kata-kata Nabi, Allah. Kata Suraqah, siapa yang bisa nolongmu? Allah. Bergetar, terlepas. Kemudian Nabi mengambil gantian, pedangnya diambil oleh baginda. Kata baginda, sekarang siapa yang bisa nolongmu? Tapi Nabi tidak membunuhnya. Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Hadirin, kita lihat, kalau ini dalam keadaan terjaga, ini masih bisa nih Pak kita usahakan. Anda di kendaraannya, di mobilnya, di motornya, di rumahnya, ya, sementara hati tetap subhanallah, subhanallah. Kecuali masuk WC. Masuk WC jangan berucap itu. Tidurnya Nabi, hadirin, betul-betul nggak diberi celah. Hati para nabi tidak boleh diberi celah akan kelalaian. Sampai tidurnya tetap berzikir. Masa bisa ustadz kayak begitu? Nabi, para nabi Pak. Anda mau pakai logika Anda ngikutin orang-orang ini dalam beragama, bisa rusak iman Anda. Yakini saja ini mukjizat dari Allah Ta'ala. Sebagaimana baginda Nabi mengerti daripada keluh kesah batu kerikil, ucapan-ucapan batu kerikil. Sebagaimana Nabi memahami dari bahasa ontak yang pernah mengeluhkan kepada Nabi, saya disuruh bekerja tapi dikasih makan sedikit. Nabi panggil itu majikannya, ini ngadu nih ontak ini. Sebagaimana pohon-pohon korma berkata kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana pepohonan yang beliau sedang mau buang air di semak belukar, pepohonan pun memberikan ucapan salam kepada Nabi mulia, assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana baginda Nabi, hadirin yang dirahmati Allah, membelah bulan purnama. Dengan ini kita memahami, mengikuti orang-orang itu? Tidak, hadirin. Cukup di sini. Nabi diminta oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah, kalau kamu betul-betul Nabi itu belah. Kata Nabi, bismillah, insyaqqal qamar, bulan purnama terbelah. Ini pun demikian, kita hadirkan hadisnya Sahih Bukhari, hadirin. Apa itu tadi? Tidurnya Nabi tetap berzikir kepada Allah. Nih, Aisyah berkata kepada Nabi, oh, enggak ketemu. Inna aynaya tanamani. Ketika Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, ya, atanamu qabla an tutir? Apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Nabi ditanya oleh Bunda Aisyah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Jawabannya, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanamani, sesungguhnya kedua belah mataku, kelopak mataku yang dua ini bisa tidur. Artinya iya, saya tidur. Sebab witir yang paling afdol adalah setelah tidur. Sekalipun kita diizinkan witir habis sholat isya. Hadisnya Sahih Muslim, witir setelah sholat isya. Nanti ini sholat isya 2 rakaat, witir 3 rakaat, 1 rakaat, 5 rakaat, silakan. Tetapi yang paling afdol witir setelah sholat tahajud.
menjelang sholat subuh. Itu yang paling afdol. Nabi ditanya, apakah kamu tidur ya Rasul sebelum witir? Nabi menjawab, inna aynaya tanamani. Iya Aisyah, mataku tidur. Wala yanamu qalbi, hatiku tidak pernah tidur. Inilah rohani para nabi, hadirin. Semoga Allah maafkan orang yang berkata, bagaimana perilaku 1400 tahun yang lalu bisa relevan dengan zaman sekarang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana perilaku yang terjadi zaman purba 1400 tahun yang lalu, zaman batu, belum ada apa-apa itu, belum ada korek api, belum ada macam-macam, bisa direlevankan, bisa menjadi pegangan umat yang zaman sekarang? Tidak mungkin, kata orang itu. Naudzubillah. Kita berlepas dari orang itu, hadirin. Kita doakan saja yang jelas, segera dalam beramal sudah, enggak usah pikir panjang-panjang. Apalagi kalau kita buka hadisnya riwayat Imam Hakim yang sahihnya menurut syarat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini sangat terkenal. Saya yakin bapak-bapak hafal semua ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, nih contohnya baginda bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 sebelum datangnya yang 5. Hadis ini derajatnya sahih kata Imam Hakim, ala syartil Bukhari wa Muslim, menurut syarat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Artinya derajat hadis ini sanadnya mirip-mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Pergunakanlah 5 sebelum 5, kata Nabi. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan ini orang-orang tua kita ini sudah dapat nih, yang masa mudanya ibadah ya, sekarang sudah masa sepuh, sudah mendapatkan ini. Wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Orang kalau sudah sakit susah lagi ke masjid, susah untuk tahajud, susah untuk baca Quran dan yang lainnya. Sehatmu pergunakan. Ini hebat hadis ini, Pak. Kalau kita dalami ini, tinggi sekali bahasanya. Pergunakanlah masa mudamu sebelum masa sepuhmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum jatuh miskinmu. Kalau udah miskin nggak bisa buat apa-apa. Kalau tanda tangannya sudah nggak berlaku, sudah nggak bisa apa-apa. Tadinya dia bisa tunjuk gini-gini, Pak, sekarang dia tunjuk dibengkokin tunjukannya itu, nggak berlaku lagi karena nggak kuat ibadah, rohani nggak kuat. Tadinya biasa gini-gini, bisa terkena power syndrome, akhirnya dilema juga itu. Kecuali orang-orang yang kuat ibadahnya. Dulu dia berkuasa, dulu dia menjadi atasan, dia perintahkan dengan bijak sesuai dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Tapi ketika dia sudah tidak punya jabatan, dia pun berkata, semua adalah amanah dari engkau. Enggak stres. Dulu orang memandang, sekarang dia sudah turun jabatannya, orang tidak memandang lagi. Dia tidak akan stres. Saya cuma ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa firagaka qabla syuglik, masa luangmu sebelum sibukmu. Kalau udah sibuk gimana itu? Sampai sholat aja tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ruangannya ada setumpuk daripada surat dari yang harus ditandatangani, Pak. Dari setelah jam 4 sore sampai jam 8 malam, asarnya lewat, maghrib lewat, isyaknya pun kecapean, cuma tanda tangan saja itu. Masa sibuknya. Tetapi kalau orang beriman yang dia sudah terbiasa dengan ibadah kepada Allah, sesibuk apapun tetap dia akan sujud kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. 5 sebelum 5. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka di awal ya, ini tinggal berapa jam aja nih hitungan daripada tahun peredaran matahari. Tinggal 6 jam lagi kita akan memulainya nanti, semoga dengan
kita buka lembaran-lembaran terbaik dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan ikut kajian pada subuhnya, dan kita hindarkan daripada perkara-perkara yang yang dilarang oleh agama. Terutama orang-orang yang belum tersentuh dengan kajian ini kita doakan supaya mereka enggak tiup-tiup trompet, enggak usah pasang-pasang mercon dan sebagainya. Baik, ini sudah masuk waktunya. Masih lama ya Pak. Hadirin, kalau ini 5, ada lagi itu 7. Kalau ini hadisnya riwayat Imam Hakim, ada lagi itu yang lebih tinggi lagi derajatnya dalam Sahih Bukhari Muslim atau salah satunya. Ya, seingat saya dalam Bukhari Muslim atau salah satunya. Contohnya begini, ya, Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali sab'a." Beramallah kalian, segerakan, jangan sampai ini sudah ketemu. Oh maaf, ternyata riwayatnya Imam Tirmidzi. Seingat saya Bukhari Muslim, maaf. Ini riwayatnya Imam Tirmidzi, ya. Dan beliau berkata, hadisun hasan, hadis ini derajatnya hasan. Kata baginda, badiru bil a'mali sab'a. Beramalah kalian sebelum datang 7. Kalau tadi 5, gunakan 5 sebelum 5. Ini 7, lebih banyak. Kita baca setelah adzan sejenak. La
Hadirin, kata baginda, cek. Halo, masih ada? Badiru bil a'mali sab'a. Bersegeralah persis dengan tema kita. Bersegeralah kalian dalam beramal sab'an, sebelum datang perkara yang 7. Tadi 5, ini tambahannya ada 2. Coba kita lihat. Kata baginda yang pertama, hal tantadiruna illa faqran munsia. Apakah kamu menunggu kefakiran yang melalaikan sehingga kalian tidak beramal? Au ghinan mudghiya, atau menunggu kekayaan yang melampaui batas, sebab dengan kekayaan kalian jadi lupa diri, lupa daratan. Au maradan mufsida, ataupun kalian tidak mau beramal menunggu penyakit yang merusak diri kalian. Ya, ada orang yang tadi gemuk sampai 100 kilo, sakit turun 50 kilo, turun sampai sekian, sampai tinggal tulang belulang saja. Au haraman mufnida, ataupun masa tua yang membuat kalian menjadi lemah, tidak mau beramal. Syukur, alhamdulillah kalau beramal. Orang-orang yang istiqomah dalam amalannya, masa sepuhnya nggak bisa ke masjid, pahala tetap ditulis ke masjid. Orang yang masa mudanya istiqomah ibadah, masa sepuhnya nggak bisa tahajud, matanya sudah nggak bisa melihat lagi untuk baca Quran, setiap hari dia baca Quran berapa juz, ditulis sekian juz oleh Allah pahalanya, tinggal menikmati hasilnya padahal masih hidup. Au mautan mujhiza. Hadirin, yang nomor 5-nya, ataupun kalian tidak beramal menunggu kematian yang datangnya mujhiz, tiba-tiba, nanti deh. Yang ke-6 kata baginda, awid dajjal, ataupun kalian tidak mau beramal menunggu kedatangan dajjal. Fasyarru ghaibin yuntazar, perkara ghaib yang terburuk yang sedang ditunggu-tunggu ini, fitnah terbesar seluruh manusia ketika langit berdiri dan bumi terhamparkan. Fitnah terbesar kita adalah datangnya dajjal. Kamu tidak mau beramal sampai menunggu datangnya dajjal. Yang imannya kuat saja diperintahkan oleh Nabi, jangan menghadapkan diri dengan dajjal, jangan menantang dajjal, pergi jauh-jauh. Bacalah surat Al-Kahfi, 10 yang pertama, 10 terakhir. Apalagi yang nggak beramal, dia akan mengekor pada dajjal, naudzubillah. Fitnah tertinggi dajjal adalah merubah keyakinan la ilaha illallah kepada dajjal adalah Tuhanku. Itu dakwahnya dajjal nanti. Yang terakhir ke-7, awis sa'ah, ataupun kalian tidak beramal sementara kalian menunggu daripada hari kiamat. Fasa'atu adha wa amar, padahal hari kiamat itu sangat dahsyat dan sangat memilukan. Sampai ibu-ibu yang sedang pegang bayinya dilepas bayinya sedemikian rupa, sampai ibu-ibu yang sedang mengandung dia menggugurkan kandungannya. Ini Allah firmankan dalam surat ke-22 surat Al-Hajj pada ayat ke-1 ke-2-nya itu, inna zalzalata sa'ati syai'un azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat begitu dahsyatnya. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya dilepas bayinya sedemikian rupa. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita yang sedang mengandung dia menggugurkan kandungannya. Wa taron nasa sukara, kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk terhuyung ke sana kemari. Allah katakan wa ma hum bisukara, mereka tidak sedang mabuk, walakinna adaballahi syadid, sesungguhnya siksaan Allah lah yang teramat pedih saat itu, yaitu goncangan hari kiamat. Ini yang Allah firmankan dalam surat yaitu Al-Hajj ayat ke-1 dan ayat ke-2-nya. Wanita mengandung menggugurkan kandungan, wanita yang sedang memegang bayinya masih merah dilepas bayinya sedemikian rupa. Para jamaah dirahmati Allah, semoga tahun 2022 yang juga menjadi tahun yang kita amalkan, terutama bapak-bapak yang masih punya gaji, ngambil gaji pensiunan pakai tahun Komariah, tahun Syamsiah ini atau tahun nasional, ya, maka tetap ya kita minta kepada Allah
di tahun 2022 yang akan datang. Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Allah jadikan negeri kita menjadi negeri yang baik, negeri yang jauh daripada musibah, malapetaka, jauh daripada kacau balau, apalagi perang saudara. Dan Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup? Ini saja yang dapat kami sampaikan, dan kita tutup saja majelis ini dengan sama-sama membaca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.